I'll teach you how to. Halo semuanya. Jumpa lagi kita di 1001 koleksi cerita film. Kali ini kita akan bercerita tentang alur cerita film Redeeming Love. Film Redeeming Love ini mengisahkan tentang seorang gadis yang dijual ke tempat prostitusi, di mana ada seorang petani yang jatuh cinta pada gadis tersebut dan membayar sejumlah uang untuk menebus gadis tersebut dan dijadikan seorang istri. Apakah pria tersebut berhasil memperjuangkan cintanya? Yuk, ikuti alur cerita film ini. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Pada tahun 1980, hiduplah seorang gadis yang bernama Angel yang bekerja sebagai prostitusi di sebuah rumah bordil yang dekat dengan tambang emas. Setiap hari dia menerima tamu yang berasal dari para buruh untuk memuaskan nafsu mereka. Angel sangat disenangi oleh banyak pria karena parasnya yang cantik. Sewaktu kecilnya, Angel tinggal bersama ibunya yang bernama Mai, di mana sewaktu itu ayah Angel yang bernama Alex datang berkunjung ke rumah Mai. Alex tidak menyukai kelahiran Angel yang sebelumnya sudah disuruh digugurkan oleh Alex. Dan pertengkaran antara Alex dan Mai pun terjadi yang membuat Alex mengusir Mai dan anaknya. Untuk menghidupi dirinya dan Angel, Mai terpaksa harus menjual perhiasannya yang akhirnya membuat Mai menjual diri untuk kelangsungan hidup mereka. Mai yang terlalu bekerja keras akhirnya sakit. Malamnya dia berdoa bersama Angel untuk menyelamatkan hidup mereka. Selesai berdoa, mamanya Angel pun meninggalkan dunia ini. Setelah itu, Angel tidak mempercayai adanya Tuhan lagi. Kebingungan karena ibunya meninggal, seorang mucikari menjual Angel yang saat itu berusia 8 tahun kepada seorang pria kasar yang bernama Duke. Setelah dewasa, Angel hidup tanpa memiliki rasa cinta dan mati rasa terhadap siapapun. Duke memperalat Angel untuk melayani para pria setiap hari. Suatu hari di sebuah pesta, Duke memperkenalkan Angel kepada Alex untuk melayaninya. Setelah selesai, Alex bunuh diri karena baru tahu ternyata gadis yang melayaninya adalah anaknya sendiri. Setelah itu, Angel mencoba untuk melarikan diri ke sebuah dermaga. Di sana, Angel bertemu dengan dua orang wanita yang menyuruhnya menjual diri agar kapal bisa mengantarnya ke California. Setelah dana yang dikumpulkan mencukupi, dua orang wanita tersebut malah merampok dan memukul Angel hingga tidak sadarkan diri. Setelah sadar, Angel kemudian kembali lagi ke kediaman Dutch. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan seorang petani yang bernama Michael yang lagi pergi ke kota untuk menjual hasil panenannya. Di tengah perjalanannya, dia menyinggahi sebuah gereja dan berdoa. Dalam doanya, Michael mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikannya kekuatan, kebijaksanaan, dan melindungi hasil pertaniannya. Dan tak lupa, Michael juga meminta seorang istri untuk menemaninya hidup, dan Michael selalu percaya kepadanya. Sesampai di kota, Michael melihat Angel yang begitu cantik yang ditemani oleh pengawal agar tidak melarikan diri lagi. Temannya menjelaskan status Angel kepada Michael, namun Michael tidak memperdulikan dan sepertinya dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Malamnya, Michael datang mengunjungi Angel dengan membayar sejumlah uang yang sebelumnya agar dapat mengunjungi Angel. Di dalam kamar, Angel menawarkan untuk membasuh tubuh Michael, namun Michael menolaknya. Kedatangan Michael di tempat itu hanya untuk mengobrol dengan Angel. Michael mengatakan dia akan menikahi Angel agar kehidupannya jauh lebih baik. Angel yang perasaannya sudah lama mati meminta Michael untuk keluar dari kamarnya. Besoknya Michael datang lagi menemui Angel dengan bayarannya 2 kali lipat. Michael bertanya kepada Angel apakah dia mau selamanya tinggal di sana. Angel yang sudah mati rasa pun menjawab, bukan urusanmu. Michael kemudian berkata, itu adalah urusanku karena aku telah mencintaimu dari pandangan pertama
dan kemudian menawarkan pernikahan yang kedua kalinya kepada Angel. Namun sayang, waktunya telah habis dan Michael pun harus keluar dari kamar tersebut. Di malam ketiga, Michael kembali lagi membujuk Angel menjadi istrinya. Michael mengomentari Angel apakah tidak bosan dengan pandangan kaca di jendela, di mana ada rumah makan jelek di depannya, ada pemuda mabuk yang sering berkelahi, orang-orang harus ikutan undian agar dapat tidur denganmu. Kemudian Michael pulang dengan hasil yang sia-sia. Besok paginya, saat Angel mengobrol dengan temannya, dia sadar akan ucapan Michael dan berencana mau mencari kehidupan baru dengan meminta hasil kerjanya dengan Dutch yang sebelumnya sudah pernah dijanjikan untuk pergi dari tempat itu. Bukannya mendapatkan hak miliknya, Dutch malah menyuruh Magowan untuk menghukum, memukuli, dan memperkosa Angel. Besok paginya Michael kembali menemui Angel dengan wajahnya yang sudah babak belur. Merasa Angel hidupnya sangat susah berada di sana, Michael pun membeli Angel dengan harga yang mahal. Meskipun waktunya belum tepat, Michael sekali lagi bertanya kepada Angel, maukah dia menikahinya? Dengan kondisinya sekarang, Angel pun mengiyakan pertanyaan Michael. Keesokan harinya setelah bangun, Angel mengatakan Dutch adalah seorang penipu. Dia akan kembali lagi ke sana untuk mengambil uangnya, membayar hutangnya kepada Michael yang menembusnya dan segera pergi dari rumah Michael. Angel menganggap menikah dengan Michael adalah suatu perbudakan karena Angel trauma dengan masa lalu ibunya. 3 minggu kemudian setelah sehat, Angel pun melarikan diri dari rumah Michael untuk mengambil uang simpanannya pada Dutch. Mengetahui Angel pergi, Michael pun mengejarnya dengan menggunakan kuda. Mengetahui Michael mengejarnya, Angel pun langsung marah dan berkata dia bukan milik Michael. Namun Michael dengan sabar memberinya air minum dan jaket untuk pembekalannya dalam perjalanan 19 mil lagi. Michael mengatakan, di sana Dutch dan Magowan sudah menunggumu. Jalan ke sana untuk kembali pulang. Di sana ada makanan, kehangatan, dan suamimu. Dan itu semua adalah pilihanmu. Sambil menaiki kuda dan meninggalkannya. Malamnya, Angel pulang kembali ke rumah Michael. Dia memberikan makanan, membuka sepatu, dan membasuh kaki Angel dengan air hangat. Pada pagi harinya, Michael mengajak Angel untuk mengambil telur, mengajak Kak Angel memasak ayam panggang, mengajarinya mengapak dan memancing. Malam harinya, Angel mengajak Michael untuk tidur di atas bersamanya. Namun hal itu ditolak oleh Michael dengan mengatakan belum saatnya. Kemudian Michael pergi mandi dan Angel melihatnya dengan tersenyum. Di tengah larut malam, Michael mengajak Angel ke sebuah tempat untuk melihat matahari terbit. Itulah kehidupan yang ingin ditawarkan kepada Angel seperti matahari terbit, penuh kehangatan, warna, keindahan, dan cahaya. Angel kemudian mengatakan dia ingin mati dan tidak tahu berada di dunia ini untuk apa. Angel juga mengatakan, kamu mengatakan saya adalah istrimu, tetapi Michael tidak mau berhubungan dengannya. Michael mengatakan, aku masih menunggumu mencintaiku. Lalu mereka pun berciuman dan melewati waktu-waktu yang indah. Besok paginya Michael kedatangan tamu yaitu Paul, adik ipar dari Michael, yang kemudian memperkenalkan istrinya kepada Paul. Setelah Michael pergi, mereka berdua pun berbincang. Paul tidak suka dengan Angel karena dirinya adalah pelacur, sedangkan Michael adalah seorang pria yang sangat baik. Di sisi lain, saat Michael sedang bermesraan dengan Angel, mengatakan Paul akan pergi ke kota besoknya dan ia ingin memiliki anak dengan Angel. Angel yang mengingat masa lalunya yang pernah hamil dan kedepannya dia akan susah bisa memiliki anak karena perbuatan Duke beserta dokternya. Besok paginya dia memutuskan pergi ke kota dengan Paul karena tidak bisa memberikan anak pada Michael. Di tengah perjalanan, karena Paul sangat membenci Angel, sebagai bayarannya menumpangnya ke kota, dia harus melayaninya sebagai penggantinya. Ketika hampir sampai di kota, Paul menyuruh Angel turun dan Angel mengatakan dia telah mengambil uang, gerobak, dan istri dari Michael dan masih berani menyebutnya sebagai saudara. Setelah sampai di rumah Dutch, ternyata semuanya telah terbakar dengan habis karena kebakaran.
Merasa putus asa karena dia tidak bisa memberikan Michael anak, Angel pun ditawarin untuk menjual diri dengan hasil berbagi dua. Saat akan melayani seorang pria, tiba-tiba Michael datang dan menanyai Angel apakah mau pergi dengannya. Lalu Angel mengiyakan dan perkelahian pun terjadi untuk membawa Angel keluar dari sana. Merasa dirinya jijik dan tidak bersih, Angel pun mandi dengan membilasnya sangat kuat dan Michael yang datang mengatakan dia telah memaafkannya. Keesokan harinya, Angel pun melakukan aktivitas sebagai istri dan bergembira sekali mendapatkan ikan dari hasil pancingannya. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan sebuah keluarga di mana kereta kuda mereka lagi rusak. Michael menawarkan mereka untuk tinggal di rumah mereka sementara karena adanya ibu yang harus melahirkan seminggu kemudian. Di malam hari mereka berkumpul dan bernyanyi gembira di mana Michael menggendong bayi yang telah dilahirkan ibu tersebut. Dan keluarga tersebut akan membeli tanah di seberang rumah Michael. Di pagi harinya, Angel bercerita kepada Michael bahwa dia tidak bisa memiliki anak di mana Duke dan dokternya telah membuatnya tidak bisa hamil. Michael mengatakan itu tidak menjadi masalah karena dia sangat mencintai Angel dan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Sorenya, Angel selesai menata rumahnya dengan berbagai bunga dan mengajak Michael makan bersamanya. Kemudian Angel mengajak Michael ke puncak untuk melihat matahari terbenam. Di sana Angel pun melampiaskan cintanya kepada Michael karena besok dia akan pergi meninggalkannya kembali karena tidak bisa memberikan Michael anak. Sebelum pergi, Angel menitipkan surat kepada Miriam tetangganya dengan pesan untuk mencintai Michael. Miriam lalu memberikan suratnya kepada Michael dan Michael mengatakan dia punya kebebasan. Sesampainya Angel di sebuah rumah makan, dia meminta kerja kepada Virgil Harper sebagai seorang koki. Setelah diganti juru masaknya, restoran tersebut menjadi ramai, tapi itu tidak berlangsung lama karena restoran tersebut mengalami kebakaran. Duke tiba-tiba datang menjumpai Angel dan menyuruhnya untuk bekerja dengannya, bila tidak, bos restoran tersebut akan dibunuhnya. Sesampai di sebuah kamar, Angel melihat seorang anak yang dijadikan Duke sama seperti masa lalunya. Duke lalu menyuruh seorang anak untuk mengisi bak mandi agar Angel dapat mandi dan kemudian menari di hadapan para tamunya. Sebelum memanggung, Angel berdoa kepada Tuhan, "Jika kau sungguh ada, tolong bantulah saya dan dia akan percaya kepadanya." Saat Angel tampil di atas panggung, Angel kemudian berteriak bahwa Duke sangat menyukai anak-anak dan kami disisa untuk melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Lalu Duke membawa Angel kembali ke kamarnya. Dari belakang, seorang laki-laki menjatuhkan Duke dan menyuruh Angel untuk pergi. Dan Angel kemudian membawa kabur anak-anak tersebut. Para tamu yang melihat adanya anak-anak di sana kemudian emosi dan serentak menggantung Duke. 3 tahun kemudian, Paul melihat Angel masuk ke sebuah rumah. Kemudian mereka berbincang. Tempat itu adalah tempat penampungan dan sekolah sosial untuk menampung orang-orang seperti Angel. Paul lalu menceritakan bahwa dia telah menikahi Miriam dan Michael tetap menunggunya. Paul meminta maaf dengan tulus dengan apa yang pernah dilakukannya pada Angel dan Angel mengatakan dia telah memaafkannya dari dulu. Paul mengajak Angel untuk pulang bersamanya menjumpai Michael di mana Michael sangat menderita. Kemudian Angel pun berdoa dengan Tuhannya. Paul yang sudah sampai di rumah menjumpai Miriam yang istrinya lagi tengah hamil. Michael yang tengah membajak sawah melihat istrinya yang cantik pulang ke rumah. Angel mengatakan nama aslinya adalah Sarah dan dia datang ke sana untuk mengatakan, "Aku mencintaimu." Dan dia meminta maaf telah membuat Michael menderita dan kebahagiaan di antara mereka akhirnya terwujud. Di akhir cerita, tampak Angel telah memiliki seorang anak dan kondisinya juga dalam keadaan hamil. Dan cerita pun selesai. Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita film ini. Jangan lupa subscribe bila Anda menyukai konten kami. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. See you!